Salam sehat bersama saya, Dr. Fadan Lumbantoruan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang obat diabetes untuk menurunkan berat badan atau malah bisa meningkatkan berat badan. Baik, sebelum mulai izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Besem Yesua Hamasya, Salam Kebajikan Rahayu. Ya, ketika orang ingin menurunkan berat badan, maka apapun ditempuh, termasuk cara medis. Dan cara medis itu ada beberapa cara, yaitu dengan mengkonsumsi obat-obatan, kemudian ada namanya lakukan liposuction, kemudian melakukan gastric banding atau potong lambung, dan berbagai cara yang lainnya. Nah, saya sendiri lebih percaya dan lebih menganut cara hidup sehat, ya. Cara hidup sehat, jika Anda ingin menurunkan berat badan, sebaiknya kenali dulu penyebab kegemukan, kemudian atasi penyebabnya, dan kemudian kita mulai menjalankan pola hidup sehat. Nah, kali ini saya mau membahas karena memang ada orang-orang yang ketika mengkonsumsi obat diabetes malah berat badannya naik. Tapi ada juga ketika orang ingin menurunkan berat badan, membaca berita bahwa dokter-dokter dari negara tertentu, bahkan mungkin ada dokter di Indonesia yang meresepkan obat diabetes untuk membantu menurunkan berat badan. Loh, kok bisa? Ya bisa aja, kan namanya juga bahan-bahan kimia bisa memberikan efek tertentu pada tubuh kita. Yang pasti, yang paling tidak Anda harus ketahui adalah bahwa diabetes itu terjadi ketika gula darah tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita, baik karena ketiadaan insulin atau insulinnya ada tapi tidak bisa berfungsi dengan baik. Bahasa teknisnya adalah sensitivitas insulin tidak optimal, atau juga bisa jadi karena penggumpalan darah. Nah, untuk Anda ketahui bahwa obat-obatan diabetes yang bisa meningkatkan kadar gula darah adalah satu, golongan insulin. Ya, satu golongan insulin, ya jelas insulin kan insulin itu nanti membuka sel, kemudian makanan bisa masuk ke dalamnya, sehingga kalau misalnya dikasih insulin dan kemudian makannya banyak, maka selnya menjadi berlebihan dengan nutrisi, dengan zat gizi, dengan karbohidrat, dan ini bisa menyebabkan kegemukan. Kedua adalah namanya golongan sulfonylurea yang meningkatkan produksi insulin. Demikian juga dengan thiazolidinedione. Jadi tiga obat ini, insulin, sulfonylurea, dan thiazolidinedione, itu akan meningkatkan atau punya dampak meningkatkan berat badan, meningkatkan kegemukan. Nah, kalau golongan obat diabetes yang bersifat netral, yang tidak terlalu pengaruh sama berat badan, itu misalnya dipeptil peptidase 4 inhibitors, kemudian golongan metformin dan golongan acarbose. Ini nggak berpengaruh terhadap naiknya berat badan atau turunnya berat badan. Nah, untuk obat diabetes yang dipakai untuk menurunkan berat badan, itu ada beberapa kategori. Misalnya golongan glucagon-like peptide 1 agonis atau GLP-1 agonis. Mungkin yang paling terkenal saat ini adalah Ozempic, ya. Kemudian ada sodium glucose cotransporter 2, ya. Cotransporter 2 inhibitors. Jadi, ini adalah obat-obatan yang kalau kita konsumsi bisa menyebabkan berat badan kita turun. Nah, gini, saya tidak menyarankan untuk menggunakan obat-obatan diabetes ini, ya, karena ini tujuannya adalah untuk terapi, bukan untuk tujuan menurunkan berat badan. Satu lagi tadi, walaupun metformin, sebagai tambahan, metformin itu tujuannya untuk menurunkan gula darah dengan cara meningkatkan sensitivitas insulin, tapi metformin juga pada beberapa orang bisa membantu menurunkan berat badan dengan efek samping yang minimal, ya. Jadi metformin pada sebagian orang itu bersifat netral, pada sebagian orang bisa membantu menurunkan berat badan. Jadi ada 3 kategori obat diabetes yang berhubungan dengan berat badan, ya. Pertama adalah bisa meningkatkan berat badan, kedua yang bersifat netral, ketiga adalah yang bisa menurunkan berat badan. Nah, ketika Anda sudah tahu ini, lalu tetap ingin menurunkan berat badan nih, wah, misalnya ingin pakai obat diabetes itu, hati-hati. Saya sampaikan hati-hati, apalagi tidak ada dokter yang mendampingi Anda dalam hal konsumsi obat-obatan ini. Ini bisa berbahaya, ya, karena ada efek samping yang seandainya menjadi berat, itu harus segera diantisipasi.
Jika Anda memang ingin benar menurunkan berat badan, maka sebaiknya cari dulu akar penyebab kenapa berat badan Anda naik. Apakah misalnya Anda mengalami berat badan, misalnya perempuan nih, misalnya karena konsumsi hormon estrogen pada pil KB misalnya, ya, atau terpapar estrogen, mengkonsumsi pil estrogen untuk tujuan osteoporosis karena Anda mengalami menopause misalnya. Itu estrogen bisa meningkatkan berat badan. Nah, jadi kalau memang ternyata Anda mengkonsumsi estrogen, sebaiknya diantisipasi bagaimana supaya nggak perlu mengkonsumsi estrogen. Misalnya untuk alat KB Anda bisa menggunakan alternatif yang lain. Atau untuk mencegah osteoporosis mungkin bisa melakukan alternatif lain. Misalnya Anda menggunakan natural estrogen, ya, ada suplementasi yang bisa meningkatkan hormon estrogen secara alamiah. Atau penyebab kegemukan yang lain ternyata adalah obat-obat nyeri, obat anti nyeri golongan kortikosteroid atau golongan non-steroid anti-inflamasi drugs itu juga bisa punya efek samping meningkatkan berat badan. Sementara nyerinya, misalnya Anda nyeri pada lutut nih, ya, nyerinya pada lutut itu lebih kepada spasme otot atau otot yang tegang, yang seharusnya bisa diterapi oleh ahli sport massage atau fisioterapis. Jadi bukan sesuatu yang gawat gitu, tapi memang ketika menghadapi sakit Anda itu rasanya tidak nyaman sekali. Nah, sebaiknya konsultasikan kalau Anda punya masalah nyeri dan cari tahu kenapa-kenapanya, kemudian diatasi penyebab nyerinya supaya Anda tidak tergantung menggunakan obat-obatan antiinflamasi tadi. Obat-obatan antiinflamasi tadi bisa menyebabkan kegemukan berat badan, ya. Nah, ketika itu sudah diatasi, obat-obatan tadi sudah diatasi misalnya, nah barulah Anda mulai dengan melakukan pola hidup sehat dengan olahraga, dengan mengkonsumsi makan sehat. Nah, untuk olahraga sendiri, saya minta Anda melakukan aktivitas aerobik 6 hari seminggu, jalan kaki 6 hari seminggu. Kalau Anda tidak bisa jalan kaki karena telanjur lututnya sakit, Anda bisa menggunakan sepeda statis, ya. Sepeda statis yang ntar Anda kayuh di rumah, ya, disiplin 30 menit sampai 60 menit setiap hari selama 6 hari seminggu. Dengan bantuan aktivitas ini, salah satu kata kuncinya adalah Anda menghirup oksigen lebih banyak. Menghirup oksigen inilah kata kunci untuk membantu proses pembakaran lemak. Anda akan bisa lebih efektif membakar lemak jika menambah kombinasi latihan beban ke dalam aktivitas Anda. Saya nggak mau terlalu detail di sini, ya, cuma menambahkan dulu bahwa latihan beban itu bermanfaat untuk membantu menurunkan berat badan. Kedua, biasakan makan buah 3 kali sehari dikombinasikan dengan frame waktu makan, intermittent fasting. Misalnya Anda mulai sarapan biasanya jam 8, Anda mulai dari jam 10, kemudian 4 jam kemudian jam 2 makan siang, 4 jam kemudian jam 6 sore itu udah makan terakhir. Pagi, siang, sore, jam 10, jam 2, jam 6. Jadi Anda tetap makan 3 kali sehari, tapi durasinya dipersingkat. Dengan aktivitas seperti ini, mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk menurunkan berat badan. Akan lebih efektif misalnya pada saat makan malam itu Anda tidak mengkonsumsi lagi karbohidrat. Karbohidratnya di pagi atau di siang saja, buah-buahan duluan, kemudian menunya kalau bisa tidak digoreng. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat untuk Anda.